Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai penyetaraan reaksi. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu apa sih persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi merupakan representasi dari reaksi yang terjadi. Di sini ada contoh dari persamaan reaksi pembentukan air. Dalam persamaan reaksi itu ada bagian-bagiannya. Ada 3 bagian besar. Yang pertama ini adalah tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan arah reaksi, dibaca membentuk atau bereaksi menjadi. Kemudian selanjutnya untuk zat yang ada di sebelah kiri tanda panah itu disebut sebagai reaktan atau pereaksi. Dan untuk zat yang ada di sebelah kanan panah itu disebut produk atau hasil reaksi. Selanjutnya ada angka di depan. Spesi itu disebut koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi merupakan perbandingan partikel zat yang terlibat dalam reaksi. Selanjutnya yaitu ada angka indeks. Nah, angka indeks ini menunjukkan jumlah dari atom, jumlah setiap atomnya. Kemudian ada wujud zat. Nah, wujud zat ini ditulis dalam kurung, ada 4 jenis, ada gas, liquid, solid, dan aqueous. Untuk menyetarakan persamaan reaksi, itu kita harus menyamakan jumlah atom pereaksi sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Di sini ada 2 soal yang harus kita setarakan. Bagaimana caranya? Jumlah atom pereaksi itu harus sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Kita mulai dengan soal nomor 1. Nah, hal yang pertama dilakukan, kita tentukan dulu di sini ada atom apa saja, kemudian jumlah atomnya itu ada berapa di bagian pereaksi dan di hasil reaksi. Oke, di sini ada atom Cl, kemudian ada oksigen, dan ada hidrogen. Jadi di sini ada 3 jenis atom yang terlibat dalam persamaan reaksi nomor 1 ini. Selanjutnya kita hitung ada berapa jumlah atomnya. Untuk Cl di pereaksi itu ada 2, kemudian untuk oksigen ada 7, ditambah dari H2O itu ada 1, jadi jumlah O-nya ada 8. Kemudian untuk hidrogen itu ada 2. Di hasil reaksi untuk Cl itu ada 1, kemudian oksigen 4, dan hidrogen ada 1. Bagaimana cara kita untuk menyetarakan reaksinya? Kuncinya adalah setarakan unsur yang muncul paling sedikit pada persamaan reaksi. Nah, di sini yang paling sedikit muncul itu adalah atom Cl dan atom H. Kita mulai dulu dari atom Cl. Cl di pereaksi itu jumlahnya ada 2 dan di hasil reaksi itu ada 1. Sehingga kita coba kalikan dengan angka 2 untuk HClO4 ini. Ketika dikalikan dengan angka 2 berarti terjadi perubahan. Nah, untuk Cl di hasil reaksi itu dia jumlahnya jadi ada 2. Untuk oksigen jadi 8, 2 dikali 4. Terus kemudian untuk hidrogennya itu jadi ada 2. Nah, bisa kita lihat jumlah atomnya itu sudah sama. Untuk Cl sudah sama 2, oksigen juga sudah sama-sama 8, dan hidrogen pun sudah sama yaitu 2. Oleh karena itu, ini sudah merupakan persamaan reaksi yang setara. Kita masuk ke nomor 2. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu ada atom apa saja, kemudian jumlahnya ada berapa. Ada Fe, ada oksigen, dan ada hidrogen. Nah, dengan jumlah di pereaksi itu ada 2, untuk oksigen itu ada 3, dan hidrogen ada 2. Sedangkan untuk di hasil reaksi, Fe itu ada 1, hidrogen itu ada 2, dan oksigen ada 1. Selanjutnya, setarakan unsur yang muncul paling sedikit. Nah, yang paling muncul sedikit itu adalah Fe. Fe di reaksi itu ada 2 dan di hasil reaksi ada 1. Makanya kita kalikan angka 2 di hasil reaksinya sehingga di tabel kita tulis kalau Fe itu sudah jadi ada 2.
Selanjutnya, unsur kedua kita bisa mulai dari hidrogen ataupun dari oksigen. Nah, di sini di hasil reaksi oksigen itu hanya satu. Makanya untuk senyawa H2O-nya kita kalikan dengan angka 3 sehingga di hasil reaksi kita peroleh oksigen itu menjadi 3. Dan untuk hidrogennya itu 3 kali 2 jadi ada 6. Nah, sekarang yang belum setara itu adalah hidrogennya. Di pereaksi baru ada 2. Nah, oleh karena itu, gas hidrogen yang ada di pereaksi kita kalikan dengan angka 3. Sehingga 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, inilah persamaan reaksi yang sudah setara.